Lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi tentang bagaimana membuat Google Formulir untuk bagaimana membuat presensi kehadiran dengan menggunakan Google Formulir ya. Nanti akan saya bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang ini atau bagian yang pertama ini akan kita bahas tentang bagaimana membuat daftar hadir online dengan menggunakan Google Formulir, dan nanti bagian keduanya kita akan bahas bagaimana cara merekapnya. Baik, yang pertama kita lakukan dalam membuat Google Formulir ini adalah buka Google Drive-nya, kemudian kita klik baru, kita isi dengan folder yang baru. Di sini foldernya kita namai dengan daftar hadir bahasa Inggris online. Untuk penamaannya bebas ya, diserahkan ke masing-masing kita. Kebetulan saya mengajar bahasa Inggris, jadi saya buat foldernya, nama foldernya seperti ini. Kita buka foldernya, masih kosong karena memang belum seisi apapun di sini. Kemudian kita akan isi dengan Google Formulir. Klik Google Form, kemudian klik blank form ya. Nah, oke, kita buat Google Formulirnya di sini. Kita buat dengan judul daftar hadir bahasa Inggris online. Kita samakan saja dengan nama foldernya di sini. Kemudian kita samakan dengan judulnya di sini. Kemudian kita isi bagian description-nya dengan isi daftar hadir online. Daftar hadir ini sesuai kelas masing-masing. Ini perintahnya kita isi begini. Disesuaikan saja ya Bapak Ibu untuk perintahnya. Nah, kemudian kita tulis di sini pertanyaan berikutnya, pilih kelas ya. Di sini silakan disesuaikan saja dengan jumlah kelas yang Bapak Ibu ajar. Kebetulan ini hanya contoh, saya supaya lebih singkat waktunya, saya contohkan 2 kelas saja ya. Saya mengajar kelas 12 NKPI, kemudian pilihan keduanya 12 APHPI misalkan gitu ya. Nah, ini dibuat dalam bentuk drop down untuk lebih menyederhanakan atau lebih simpel nanti tampilan Google Form-nya ya. Nah, kemudian ini juga kita isi dengan wajib diisi. Nah, lalu kelasnya sudah kita tulis sesuai dengan yang kita ajar. Kemudian nanti kita arahkan ke bagian kelasnya masing-masing. Nanti kita buat bagian baru, ini disesuaikan dengan jumlah kelasnya. Jadi kalau misalnya jumlah kelasnya ada 2, maka ada 2 bagian kelas untuk mewakili kelasnya masing-masing ya. Tadi caranya adalah dengan mengklik tanda add section tadi itu. Kita klik dan akan muncul ke bagian yang baru. Nah, pada bagian baru ini kita tulis nama kelasnya ya. Kita tulis aja judulnya di sini, kelas 12 NKPI. Nah, kemudian kita buat pertanyaan baru dengan mengklik tanda plus tadi. Tanda plusnya kita klik dan muncul pertanyaannya di sini. Kita tulis saja penamaan pertanyaannya dengan kelas 12 NKPI. Kemudian, nah ini kita akan pilih atau akan kita isi dengan nama dari nama-nama siswa 12 NKPI. Nah, supaya tidak mengetik satu-satu namanya tersebut, kita membutuhkan file Excel di sini ya. File Excelnya kita buka, yang isinya adalah nama dari masing-masing siswa yang ada di kelas tersebut. Nah, tapi di sini yang saya butuhkan bukan hanya namanya, tapi juga kombinasi antara nomor urut kehadiran dengan nama. Oke, kita akan buat di sini. Coba buat ya, kita buat di sini. Jadi akan muncul seperti ini yang kita harapkan. Kita buat di sini. Oke. Caranya adalah tanda petik 01 ya. Oke. Nah, kita kopikan di sini.
sesuai dengan jumlah anaknya ada 28. Nah kemudian kita akan buat seperti ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengetikkan, kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan. Setelah sama dengan, kemudian kita sorot nomor urut kehadirannya, kemudian ketik tanda dan, tanda petik 2 titik spasi tanda petik, kemudian dan lagi, dan disorot nama anaknya, kemudian kita klik. Akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita kopikan ke bawah dan akan muncul kombinasi antara nomor urut kehadiran dan nama. Ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita masukkan ke Google Form yang tadi. Kita pastekan atau kita tempel di bagian ini, Ctrl V, nah akan muncul seperti ini. Nah ini juga supaya tidak panjang tampilannya, maka kita pilih untuk pilihan jawabannya dalam bentuk drop down ya. Kemudian di sini juga kita setting wajib diisi. Selanjutnya kita buka bagian yang baru untuk kelas yang berikutnya. Kelas yang berikutnya adalah kelas 12A. Kita samakan namanya dengan yang tadi, kelas 12 APHPI. Kemudian kita buat pertanyaan baru, klik tanda tambah ini. Kemudian kita samakan saja di sini untuk penamaan penamaan pertanyaannya ya. Dan kita masukkan di sini nama anaknya. Kita buat pertanyaan untuk pilihan jawabannya dalam bentuk drop down. Kita tulis nama-nama anaknya di sini. Kita buka lagi file Excel-nya, sama caranya seperti tadi. Kita buka nama kelasnya dan kita ingin tampilannya seperti ini. Maka caranya masih ingat, tanda petik 01, kemudian kita buat di sini nomor urutnya sampai dengan siswanya ada 28. Kita kombinasikan antara nomor urut dengan nama ya. Caranya tadi masih ingat, sama dengan, kemudian diikuti dengan nomor urutnya kita klik, kemudian kita klik dan tanda petik titik spasi dan kemudian dan lagi, dan kita klik namanya, kita enter, akan muncul kombinasi ini ya. Kemudian kita copy sampai ke bawah dan ini sudah terjadi kombinasi antara nomor urut dan nama. Ini kita Ctrl C, kemudian kita masuk ke Google Form-nya tadi, kita tempelkan di sini. Ctrl V, nah kita muncul daftar nama, nomor urut dan daftar nama dari kelas 12 APHPI. Kita wajib isi juga di sini ya. Nah, kemudian kita tambahkan pertanyaan baru dengan mengklik Add Section tadi ya. Untuk pertanyaan tentang keterangan kehadirannya, kita tulis di sini nama bagiannya kehadiran, kita isi bagian deskripsinya H sama dengan hadir, kemudian I sama dengan izin, dan S sama dengan sakit. Ini untuk keterangan penamaannya ya. Kemudian keterangan kehadirannya, kita menggunakan inisial saja atau huruf saja di sini. Nah, di sini untuk pertanyaannya keterangan, kita pilih di sini H buat pilihannya, H untuk hadir, I untuk izin, dan S untuk sakit. Bentuknya multiple choice saja karena pilihan jawabannya juga sedikit ya. Ini wajib kita isi. Nah, sudah selesai, ini sudah lengkap untuk pilihan pertanyaannya. Kita selanjutnya kita ke bagian ini ya. Nah, di bagian pilih kelas ini, setelah anak memilih kelas, yang kita inginkan adalah kita arahkan anak ke bagian kelasnya tadi.
supaya anak bisa memilih namanya sesuai dengan kelasnya. Nah, caranya bagaimana? Kita klik bagian ini, kemudian kita klik tanda titik 3 ini, kemudian kita klik go to section based on answer. Nah, jadi muncul seperti ini. Jadi nanti setelah anak mengklik nama kelasnya, kelas 12 NKPI, maka akan diarahkan ke bagian kelas 12 NKPI. Kita klik, misalnya anak mengklik 12 APHPI, kita akan arahkan ke bagian kelas 12 APHPI. Ya, sudah sampai sini. Kemudian, nah, anak sudah masuk ke bagian kelasnya masing-masing dan sudah mengklik namanya. Kemudian anak akan diarahkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kehadiran. Jadi di bagian bawah dari tiap bagian kelas ini kita klik tanda panahnya ini, kemudian kita arahkan ke kehadiran. Begitu juga kelas yang berikutnya, kita klik tanda panah yang bagian bawah tiap bagian kelasnya ini, kemudian kita klik kehadiran ya. Begitu juga. Nah, kalau sudah kehadiran, sudah pertanyaan terakhir, jadi tidak perlu diarahkan kemana-mana, karena nanti kalau tampilan dalam Google Formnya juga nanti akan langsung pilihannya adalah submit atau kirim ya. Nah, oke, sudah selesai. Nah, untuk mempercantik tampilan, mungkin kita bisa tambahkan di sini warna atau tema gambarnya. Kita pilih gambar saja ya. Nah, untuk gambarnya bebas, Bapak Ibu silakan. Mau gambar misalnya logo jurusan kelasnya atau logo kelasnya atau bagaimana. Nah, kita pilih yang ada, saya pilih yang ada saja untuk mengesankan pembelajaran. Saya pilih gambar yang ini ya. Oke, nah jadi penampilannya cantik di sini. Nah, oke, sudah selesai. Kita akan uji coba Google Form ini, daftar hadir bahasa Inggris online ini. Kemudian kita akan uji coba, kita pilih kelasnya 12 NKPI, next. Nah, ini ya, kalau tampilannya drop down seperti ini lebih simple tampilannya ya. Kita next, kemudian lanjut misalnya hadir. Oke, kita. Nah, ini sudah langsung karena sudah pertanyaan terakhir, submit ya. Kemudian misalkan kita contoh lagi 12 APHPI, next. Misalkan saya pilih ini, misalkan next. Nah, di sini misalkan izin. Oke. Nah, ini contohnya dari pembuatan Google Form untuk bisa diaplikasikan atau diterapkan ke kelas yang lebih dari satu atau ke beberapa kelas ya. Ini, nah, kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua, bagaimana cara merekapnya. Terima kasih.